Nah, jadi gini teman-teman, eh kali ini gue mau cerita nih terkait pengalaman gue di apa namanya politik praktis ya untuk ya level-level masih Kabupaten Bekasi lah ya. Ya gue pernah jadi salah satu pengurus di salah satu partai yang sekarang nih partainya eh, ketum PSI-nya anak muda ya, anaknya presiden. Nah jadi tahun 2000 apa namanya 19 itu gua terakhir gua keluar ya dari PSI, apa namanya gua memilih untuk fokus di pengembangan usaha, kemudian juga fokus di ngebangun rumah tangga ya, ngebangun keluarga, anak istri gitu, dan juga fokus sama eh, apa namanya tempat tinggal baru gitu. Jadi di 2019 itu semenjak partai anak muda ini tidak lolos di Senayan, dan juga untuk di Kabupaten Bekasi juga enggak apa namanya enggak ada yang jadi dewan gitu, enggak dapat kursi dari kurang lebih 50 kursi itu kita enggak dapat satu kursi sama sekali begitu. Ya akhirnya menurut saya saat itu apa namanya eh, harus memilih kan gitu kan, memilih antara terus ikut berjuang menjalankan eh, apa namanya roda organisasi itu, atau mesin organisasi, atau saya lebih berfokus untuk membangun kehidupan keluarga gitu kan, dan juga kehidupan masa depan saya begitu. Karena eh, bisa dibilang saat itu ya harapan untuk PSI maju kembali itu sangat kecil begitu ya, karena emang apa namanya sudah menghabiskan banyak sekali waktu, anggaran dan biaya ya kan yang harus dihabiskan oleh PSI untuk sampai ke Senayan, dan juga kita sudah menghabiskan banyak uang juga untuk bisa dapat kursi di Kabupaten Bekasi. Ternyata kan takdir berkata lain. Nah, yang ingin saya cerita adalah eh, ketika itu saya kan sudah tidak lagi ya berfokus di partai, kemudian saya ngebangun eh, keluarga gitu di lingkungan yang baru, lingkungan juga yang sama-sama notabene lingkungan itu sebuah perumahan, dan perumahan itu emang perumahan baru juga. Jadi apa namanya masih babat alas begitu ya, masih babat alas. Ya kita datang ke situ itu dari semua latar belakang masyarakat yang berbeda-beda gitu kan, dari mulai yang muda, yang tua, yang sedang, itu yang semuanya datang ke perumahan ini gitu kan, dan kemudian sama-sama membangun ekosistem, membangun peradaban di perumahan tersebut begitu. Nah, tentu ada pengalaman menarik gitu kan yang saya dapatkan ketika saya apa namanya eh, mencoba gitu kan, mencoba menggemban amanah baru, amanah yang sangat dasar sekali, akar rumput sekali, itu amanah yang disepelekan oleh sekian juta orang, tapi sebetulnya menurut saya amanah ini sangat mulia gitu kalau kita coba cermati, kalau kita coba pikirkan, yaitu menjadi seorang RT atau menjadi seorang RW. Nah, kenapa saya bilang ini merupakan sebuah jabatan publik ya yang mulia gitu kan? Karena RT dan RW itu merupakan sebuah jabatan publik ya yang jelas ya, yang ditunjuk oleh masyarakat ataupun ditunjuk oleh kepala desa, dan kemudian disahkan begitu, diturunkan SK oleh kepala desa ataupun misalnya oleh
Mendagri begitu, ya kan? Karena emang merupakan sebuah ujung tombak daripada masyarakat gitu kan. Jadi kan kalau kita melihat jabatan pemerintahan itu kan dari mulai RT, RW, kepala desa, camat, bupati, gubernur dan juga presiden. Nah, kita itu yang paling bawah, itu paling akar rumput sekali. Nah, ini tentu ada korelasinya sama podcast yang sedang saya bangun, yaitu Pak RW Podcast. Karena tentu banyak sekali masyarakat, netizen, warga ataupun Indonesia itu yang tidak memikirkan hal ini, gitu kan? Ya menyepelekan lah terkait soal jabatan daripada RT dan RW tersebut, begitu. Padahal RT dan RW ini sangat krusial. Nah, kenapa sangat krusial? Karena tentu urusannya itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. RT rukun tetangga, RW rukun warga. Nah, itu sangat bersentuhan sekali dengan masyarakat. Artinya bahwa eh, bagaimana kita bisa merukunkan, ya, mengakomodir ataupun bisa menjadi apa? Menjadi kepala, ya, menjadi pemimpin bagi masyarakat yang sekupnya walaupun yang hanya sekupnya 2 gang, 3 gang, 4 gang, tetapi dampaknya itu sangat dirasakan secara langsung. Karena kenapa? Karena terutama RT, ya. RT itu bertemu langsung dengan masyarakat setiap hari, berkomunikasi, berinteraksi, ya kan? Terus bersentuhan, kemudian bergesekan, kemudian bersilih paham gitu, terkait soal ide, gagasan, program, begitu. Kemudian juga bagaimana cara dia mendamaikan perselisihan antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, antara gang satu dengan gang yang lain. Bahkan bagaimana cara seorang RT itu bisa apa namanya menyikapi segala permasalahan yang terjadi itu sehingga dia tidak terbawa-bawa oleh permasalahan itu sendiri. Dan terkadang bahkan warganya pun berantem sama RT-nya gitu. Warganya berantem sama RT-nya begitu. Jadi bukannya mendamaikan tapi berantem sama RT-nya. Nah, tapi ini memang merupakan suatu hal yang sangat sulit, ya, sangat sulit ya, dilakukan ataupun diemban untuk bapak-bapak RT dan bapak-bapak RW begitu yang sudah saya coba rasakan gitu kan selama ini gitu, emang bukan perkara mudah. Bagaimana cara tadi menggabungkan puluhan kepala, ratusan kepala itu menjadi satu visi dan satu misi, yaitu untuk apa namanya guyup gitu kan, untuk keakuran, untuk kedamaian daripada klaster yang sedang kita huni saat ini begitu. Itu agak sulit karena mereka itu berangkat datang ke sini itu dari semua ataupun dari berbagai macam latar belakang. Itu Bu, ada suku Jawa, Batak, ada Betawi, ada Jakarta, ada Tangerang, Banten, Sunda, ada Kuningan, ada Cianjur, masih banyak lagi yang lain, sehingga dari situ saja gitu kan, dari latar belakang suku, latar belakang apa namanya budaya pun mempengaruhi sulitnya untuk mengguyupkan ataupun mengakurkan dari program-program yang ada di RT ataupun tingkat RW gitu. Apalagi bicara apa namanya, apalagi tadi bicara suku, ya kan, apalagi kalau sudah bicara beda gagasan gitu, udah bicara program gitu, bicara suku aja susah, bicara program lebih rumit lagi gitu. Bicara ada event misalnya, contohnya event apa nih, misalnya ada 17 Agustus, ada event Lebaran, ada event eh, terkait soal keagamaan gitu, ada event soal orang hajatan gitu kan, ya, pakai jalan, nutup jalan gitu, dan lain-lain banyak lah. Dan sampai hari ini pun sebetulnya sudah 3 tahun, ya, mungkin 3 tahun, 4 tahun lah. 4 tahun itu saya menjabat sebagai RW di lingkungan saya,
masih banyak persoalan-persoalan, masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi setiap hari, terjadi setiap minggu, terjadi setiap bulan, itu kasusnya tidak sama, berbeda-beda begitu. Nah, ini yang bikin menurut saya menarik, gitu ya, menarik kita coba bahas di podcast Pak RW podcast ini. Nah, kemudian kalau bicara hikmah, bahwa saya juga mengakui sebetulnya ada hikmah yang besar yang saya rasakan ya ketika saya menjabat menjadi seorang RW, gitu kan, menjadi pejabat publik yang tingkat dasar yang sangat tidak diperhitungkan oleh seluruh manusia di muka bumi ini, mungkin begitu, menjadi pejabat RT dan RW, tetapi ini merupakan jabatan yang amat sangat mulia menurut saya. Karena apa? Karena bagaimana cara kita menolong masyarakat secara langsung, ya, setiap hari membantu masyarakat dari mulai pembuatan KTP, dari mulai pembuatan domisili, dari mulai apa namanya, ngebantu masyarakat yang sedang sakit, membawa masyarakat, memanggil ambulan, membawa masyarakat ke rumah sakit, ke klinik, kemudian bagaimana cara kita gotong royong, bagaimana cara kita mengumpulkan donasi untuk uang kas, bagaimana cara kita mengumpulkan donasi untuk event, untuk acara-acara lain, untuk menjenguk orang sakit, jenguk orang lahiran, kemudian bagaimana cara kita bisa menghadiri undangan tahlilan, undangan akekahan, undangan pernikahan, bagaimana cara kita menjelaskan ke masyarakat bahwa pentingnya toleransi, ya kan, pentingnya ngejaga apa namanya, perasaan tetangga kita, dan masih banyak yang lain yang itu yang dirasakan setiap hari itu oleh bapak-bapak RT dan juga bapak-bapak RW, gitu. Nah, ini juga yang menurut saya sangat penting saya share begitu, karena emang masyarakat kita tidak banyak yang tidak paham dan sadar akan beratnya tugas dan tanggung jawab menjadi seorang RT dan RW. Kita lanjut part 2 ya.